Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Dewan Juri. Kami dari tim IPB akan mempresentasikan mengenai hasil paper kami. Dengan saya sendiri anggota, nama Aldi Adi Partama dari program studi Manajemen Industri angkatan 2019. Dan yang kedua ada Dia Sanaya dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan angkatan 2019. Dan yang ketiga ada Zulaiha Yunentias dari program studi Manajemen Industri angkatan 2019. Kita tahu bahwa kondisi pandemi COVID-19 memaksa sistem pembelajaran nasional dilakukan dengan tatap muka online secara keseluruhan. Berbagai terobosan metode pembelajaran mulai ditawarkan dari beberapa lembaga pendidikan. Namun, semua hal tersebut kurang memperhatikan bagi mereka yang mempunyai keterbatasan, terutama bagi mereka pelajar SMK jurusan akuntansi penyandang diskalkulia berbasis praktik. Diskalkulia sendiri adalah proses di mana seorang pelajar kesulitan dalam memahami matematika, termasuk lambang pendukung. Selain hal tersebut, mereka kewalahan dalam memahami urutan numerik, menghafal nama orang, mengalokasikan pengumpulan keuangan, serta cenderung memberikan jawaban inkonsisten dalam ujian hitungan. Maka muncullah sebuah gagasan dari kelompok kami dengan aplikasi bernama Akbi Congklak. Aplikasi pembelajaran akuntansi bisnis dengan metode permainan tradisional congklak dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMK jurusan akuntansi penyandang diskalkulia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Zulaiha Yunentias. Dipersilakan. Akbi Congklak adalah aplikasi pendidikan berbasis perangkat laptop secara virtual guna mendampingi penyandang diskalkulia agar terus termotivasi dalam siklus pembelajaran secara keberlanjutan. Aplikasi ini menggabungkan layanan terapi berdasarkan klinis tenaga kesehatan, seperti penyempurnaan diagnosa secara mandiri didukung konsep game congklak secara matematika. Sangat cocok dipergunakan siswa SMK jurusan akuntansi secara konsisten. Desain yang digunakan turut mendukung jiwa sosial dengan mengedepankan konsep nilai kebudayaan nasional modern. Selanjutnya, kerangka berpikir. Penelitian yang ini dilakukan dengan kajian pustaka dan survei dengan objek jurnal kesehatan, artikel penelitian, berita, dan siswa SMK jurusan akuntansi penyandang diskalkulia dengan topik pengembangan aplikasi Akbi Congklak dan peningkatan pemahaman pembelajaran numerik, geometrik dengan soal akuntansi bisnis sederhana, serta menghasilkan tujuan sebagai landasan teoritis dan praktis pengembangan Akbi Congklak. Selanjutnya. Yang pertama ada halaman awal. Halaman awal ini pengguna dimanjakan oleh 6 tools pendukung. Yang pertama 100% online. Demi mendukung pembaruan secara sistematis didukung peningkatan kapasitas pencapaian oleh sistem. Jadi aplikasi ini dijalankan sepenuhnya online, namun untuk semua materi dapat diunduh tanpa bisa dikopi guna mendukung hak cipta aplikasi ini. Yang kedua, gratis. Aplikasi ini tidak dipungut biaya dan dapat diakses seumur hidup, guna keberlangsungan pengguna secara sehat. Yang ketiga, waktu fleksibel. Pengguna secara bebas dapat menentukan giliran pilihan pembelajaran dengan mempertimbangkan alokasi pemain lawan. Dikarenakan game ini telah diatur berdasarkan pemilihan hari sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi Akbi Congklak. Yang keempat, sertifikat. Pemberian sertifikat akan diberikan kepada pengguna ketika memenangkan pembelajaran dengan pemain lawan. Diharapkan pemberian sertifikat ini dapat menumbuhkan motivasi bagi penyandang diskalkulia. Sertifikat ini juga dapat digunakan dalam menunjukkan kemampuan predikat akuntansi bagi siswa SMK jurusan akuntansi di saat magang lapang. Yang kelima, keamanan data. Semua data pribadi yang dimasukkan di saat proses pendaftaran, hasil diagnosa, serta hasil pembelajaran dijamin kerahasiaannya. Yang keenam, evaluasi hasil belajar. Di akhir sesi
permainan congklak, peserta akan diberikan hasil evaluasi kemampuan pembelajaran guna memberikan masukan dan saran agar pengguna dapat memaksimalkan diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dia Sanaya. Baik, selanjutnya ada pembuatan akun. Di sini sebelum memulai pembelajaran, pengguna diwajibkan untuk membuat akun terlebih dahulu guna keamanan data saat pembelajaran berlangsung. Di sini pengguna bisa membuat akun menggunakan akun Google ataupun akun Facebook pribadi. Kemudian pengguna akan menerima notifikasi verifikasi lewat sosial media. Dan juga tentunya pengguna sudah menyetujui semua persyaratan yang telah ditentukan oleh aplikasi Akbi Congklak tersebut. Apabila pengguna merasa lupa password, pengguna bisa memasukkan identitas dan juga scan wajah, nanti akan diperbaharui, dan ini merupakan bentuk perhatian bagi pengguna karena data pengguna merupakan tanggung jawab dari penyedia aplikasi. Selanjutnya ada halaman screening. Tahapan ini disematkan bentuk geometri, gambar, tulisan, hingga angka. Bilangan sederhana secara berturut-turut atau dipasangkan, atau secara inti digunakan untuk diagnosa terhadap kriteria visual. Pada halaman screening ini merupakan salah satu identifikasi menggunakan metode screening dan dikerjakan oleh pengguna, diharapkan dikerjakan secara kemampuan sendiri, tidak dibantu oleh orang lain, karena nanti nilai yang keluar itu menentukan tinggi atau rendahnya permainan congklak yang saat digunakan. Di sini juga kami menggunakan warna gradasi cerah yang bertujuan untuk memberikan daya ingat otak sebagai terapi tidak langsung atau secara tidak sadar. Selanjutnya ada pemilihan jadwal. Di sini pengguna akan diarahkan untuk memilih tanggal pembelajaran sesuai kebutuhan, dan sistem penanggalan ini diharapkan dapat menyesuaikan atau fleksibel dengan kebutuhan pengguna, memberikan pedoman tugas, manajemen sumber daya waktu, menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan, serta kepastian. Jadi nanti pengguna telah memilih jadwal, dan nanti ada notifikasi dari aplikasi sebagai pengingat bahwa akan dilakukannya pembelajaran, dan ini juga bisa dijadikan untuk persiapan pengguna untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya ada game congklak. Di permainan congklak pada aplikasi ini pada umumnya sama seperti sistem congklak biasanya, namun pada sesi ini terdapat perubahan sistem, seperti pemain diwajibkan menyelesaikan soal akuntansi di saat giliran bermain. Pada permainan game congklak ini juga dimainkan oleh 2 orang, dan di sini setiap orang mengisi lubang-lubang kecil, dan rumah congklak ini terdapat di sisi sebelah kiri pada para pemain, dan pemain juga mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya. Untuk memulai permainan, pemain harus sesuai dengan kesepakatan. Dan gerakan permainan game congklak ini searah dengan jarum jam. Dan pada tahap ini juga pemain harus menyelesaikan soal akuntansi dengan waktu yang telah ditentukan oleh sistem. Selanjutnya, pemilihan subtopik mata pelajaran. Di sini pengguna akan disegarkan kembali dengan pilihan subtopik mata pelajaran pendukung yang dipilih di tahapan kelima. Contohnya, dalam kasus ini pengguna memilih subtopik desain sirkuit. Dalam mendesain suatu tempat, wajib membutuhkan ilmu rancang bangun dengan memperhatikan biaya bangunan yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya, pada halaman pendukung pembelajaran, di sini area ini memberikan pelayanan diantaranya berupa pengatur audio,
berdasarkan frekuensi jernih dengan irama humor sesuai kebutuhan. Selain itu, penambahan teknologi OCR yang berfungsi untuk mengkonversi jenis dokumen seperti dokumen penugasan yang dipindai, file PDF atau gambar, dan pengguna juga dimanjakan dengan audio pembelajaran yang dapat didengarkan kapan saja dan di mana saja. Halaman ini sekaligus menjadi sesi akhir ketika pembelajaran diselesaikan, dan pada halaman ini juga pengguna akan mendapatkan sertifikat dari aplikasi Akbi Congklak tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari paper kami yaitu adalah solusi pembelajaran online bagi penyandang diskalkulia belum teralokasi secara khusus oleh berbagai pihak dan kurang mendapatkan perhatian secara spesifik. Nah, melalui Akbi Congklak ini, aplikasi pembelajaran akuntansi bisnis dengan metode permainan tradisional congklak dalam meningkatkan hasil belajar siswa SMK, jurusan akuntansi penyandang diskalkulia, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar akademik atau non-akademik, serta media terapi untuk masa depan siswa yang lebih baik lagi. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.